Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami adalah mahasiswa dari UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan PAI kelas I. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Penelitian Bimbingan Konseling yang beranggotakan saya, Atika Rahadatul Aisy, Ifra Aldiansyah, Zumratul Aska, dan Daniel Arisko, dalam rangka memenuhi tugas kelompok di mata kuliah bimbingan dan konseling yang diampu oleh Ibu Sri Rahmah Ramadhani, MPD. Sebelumnya, kita bahas dulu apa itu bimbingan konseling. Bimbingan konseling merupakan salah satu komponen yang penting dalam proses perkembangan individu. Kehadirannya diperlukan dalam upaya pembimbingan sikap, perilaku konseli terutama dalam menghadapi perubahan-perubahan dirinya. Permasalahan dialami oleh para konseli seringkali tidak dapat dihindari meski dengan proses konseling yang sangat baik. Dalam hal ini, permasalahan konseling tidak boleh dibiarkan begitu saja. Layanan bimbingan dan konseling sendiri harus terkonsep secara baik. Sebagaimana halnya layanan tersebut dapat membantu meningkatkan perkembangan konseli dan membantunya dalam menyelesaikan masalah. Potensi konseli yang harus dikembangkan bukan hanya menyangkut masalah kecerdasan dan keterampilan, melainkan menyangkut seluruh aspek kepribadian. Sehubungan dengan hal tersebut, konselor tidak hanya dituntut untuk melakukan pemahaman atau kemampuan dalam bidang belajar dan pembelajaran, tetapi juga dalam bidang bimbingan dan konseling. Nah, dari permasalahan di atas, maka timbul pertanyaan, bagaimanakah cara melakukan penelitian itu sendiri dalam hal pelaksanaan pelayanan bimbingan dan pola pelaksanaan yang seperti apakah yang digunakan konselor dalam menyampaikan materi-materi bimbingan, dan penulis pun tertarik untuk mengkaji masalah tersebut secara mendalam dalam makalah dengan judul Penelitian, Bimbingan, dan Konseling. A. Jenis dan metode penelitian. Bimbingan konseling. Jenis penelitian dapat ditinjau dari segi paradigma yang mendasarinya. Penelitian yang didasarkan pada paradigma positivistik disebut penelitian kuantitatif, sedangkan penelitian yang didasarkan pada paradigma interpretif disebut penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif pada dasarnya adalah penelitian yang berupaya menjelaskan kecenderungan dan hubungan antar variabel berdasarkan kajian literatur. Sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang berupaya memahami fenomena yang terjadi secara alamiah dengan segala kompleksitasnya. Penelitian kuantitatif antara lain penelitian deskriptif, korelasi, kausal, komparatif, dan eksperimen. Sedangkan penelitian kualitatif antara lain fenomenologi, studi kasus, etnografi, teori grounded, dan penelitian tindakan menurut Jansen dan Christensen tahun 2004. 1. Penelitian deskriptif adalah sebuah prosedur penelitian yang berupaya menjelaskan suatu kondisi yang ada dengan tanpa menganalisis hubungan antar variabel. 2. Penelitian korelasional ialah penelitian yang berupaya menjelaskan hubungan dua variabel atau lebih. 3. Penelitian kausal komparatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menentukan penyebab atau akibat perbedaan yang ada pada kelompok individu dengan tanpa memberikan perlakuan. 4. Penelitian eksperimen ialah proses penelitian yang bertujuan menguji apakah sebuah variabel ini independen atau dapat berpengaruh terhadap variabel yang lain atau dependen, dengan ketentuan bahwa variabel independen merupakan variabel yang dapat dimanipulasi berdasarkan kemauan peneliti sesuai dengan prosedur teoretik yang telah ditentukan sebelumnya. 5. Penelitian fenomenologi, penelitian yang berupaya memahami konstruksi subjek penelitian tentang sesuatu yang dialaminya. 6. Studi kasus adalah penelitian yang berupaya memahami secara utuh dan mendalam suatu kasus. 7. Teori grounded adalah penelitian yang bertujuan mengembangkan teori berdasarkan data di lapangan. 8. Etnografi adalah penelitian yang berupaya memahami dan memberikan karakteristik dan suasana budaya suatu kelompok masyarakat. 9. Studi hermeneutika adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memahami tafsiran terhadap teks yang tidak semata-mata berdasarkan acuan kebahasaan, melainkan terutama berdasarkan konteks penafsiran. 10. Penelitian tindakan adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memperbaiki praktik yang dilaksanakan sendiri oleh praktisi. 11. Penelitian pengembangan adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menghasilkan produk yang dapat digunakan dalam memperbaiki praktik pendidikan. B. Langkah-langkah penelitian. Pembahasan. Secara umum, penelitian
berlangsung mulai tahap identifikasi masalah penelitian, melakukan tinjauan bahan literatur, menentukan tujuan penelitian, mengumpulkan data, menganalisis dan menafsirkan data, melaporkan dan menilai penelitian. Langkah-langkah penelitian terdiri dari identifikasi masalah penelitian, peninjauan bahan kepustakaan, merinci tujuan penelitian, mengumpulkan data, menganalisis dan menafsirkan, melaporkan dan menilai penelitian. Perencanaan penelitian. Penelitian perlu merencanakan masalah yang akan diteliti, bahan bacaan, teori, dan hasil penelitian yang perlu direview, tujuan penelitian yang ingin dicapai, hipotesis yang perlu dirumuskan, cara melakukan penelitian, dan menganalisis data yang peroleh serta cara melaporkan. Perencanaan tersebut dituangkan dalam proposal penelitian. Adapun bagian-bagiannya, yaitu pertama judul penelitian, yang kedua latar belakang, ketiga rumusan masalah, yang keempat tujuan masalah, yang kelima hipotesis penelitian, yang keenam manfaat penelitian, yang ketujuh kajian pustaka, yang kedelapan jadwal penelitian, dan yang kesembilan personalia penelitian. Adapun metode penelitian yaitu rancangan penelitian, populasi dan sampel penelitian, instrumen penelitian, teknik analisis data, anggaran biaya, daftar rujukan, lampiran. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan yang telah dibacakan oleh Daniel. D. Pelaksanaan penelitian. Pembahasan. Rencana penelitian yang dituangkan dalam proposal penelitian kemudian dilaksanakan, yang terdiri atas pelaksanaan pengumpulan data, pelaksanaan analisis data, dan pelaksanaan penafsiran data. Pelaksanaan penelitian. 1. Pelaksanaan pengumpulan data. Dalam pelaksanaan pengumpulan data ini, peneliti dapat memanfaatkan tenaga yang telah ditunjuk dan dilatih untuk melaksanakan kegiatan pengumpulan data tersebut. 2. Pelaksanaan analisis data. Teknis analisis data dapat bersifat tentatif dan dapat berubah jika peneliti menemukan data baru yang sangat penting dan relevan, serta tidak direncanakan sebelumnya. 3. Pelaksanaan penafsiran data. Penafsiran data adalah proses pengambilan makna dari hasil analisis yang dilaksanakan. Pelaporan hasil penelitian. Pembahasan. Penelitian yang telah dilaksanakan perlu dilaporkan untuk mengkomunikasikan pelaksanaan dan hasil sebagai komunikasi ilmiah dan sekaligus pertanggungjawaban peneliti kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Secara umum, bagian ini laporan penelitian terdiri atas pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis penelitian, kegunaan penelitian, asumsi penelitian, definisi istilah atau definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, rancangan penelitian, populasi dan sampel, instrumen penelitian, pengumpulan data, analisis data, penutup, kesimpulan, dan saran. F. Penelitian, tindakan, bimbingan, dan konseling. 1. Konsep dasar penelitian, bimbingan, konseling. Penelitian tindakan adalah penelitian yang dilakukan profesional dengan melakukan tindakan tertentu untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas praktik profesional tersebut, menurut Gill and Board tahun 2003. 2. Penyusunan proposal penelitian, bimbingan, dan konseling. Secara substantif, proposal penelitian pada dasarnya merupakan kerangka rencana penelitian yang akan dilaksanakan berkaitan dengan apa yang akan diteliti, mengapa penelitian tersebut penting dilakukan, dan bagaimana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Untuk itu, proposal penelitian terdiri atas unsur-unsur pokok sebagai berikut: judul penelitian, latar belakang, masalah penelitian, tujuan penelitian, hipotesis tindakan, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, jadwal penelitian, personalia penelitian, anggaran biaya, dan lampiran-lampiran.
3. Penyusunan laporan bimbingan dan konseling. Secara umum, bagian inti laporan penelitian tindakan bimbingan konseling terdiri atas pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, hipotesis tindakan, manfaat penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, definisi istilah atau definisi operasional, kajian pustaka. Metode penelitian terdiri dari pendekatan penelitian, kehadiran dan peran peneliti di lapangan, kancah peneliti, subjek penelitian, data dan sumber data, pengumpulan data, analisis data, evaluasi dan refleksi. Prosedur penelitian terdiri dari paparan data dan temuan penelitian, paparan data dan temuan penelitian, pembahasan, dan penutup, kesimpulan dan saran. Manfaat hasil penelitian dan bimbingan konseling. Manfaat hasil penelitian ini tergantung pada desain penelitian dan kesimpulan serta rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian tersebut. Oleh sebab itu, konselor harus kreatif untuk meningkatkan kualitas layanan yang diawali dengan pelaksanaan kegiatan penelitian. Manfaat hasil penelitian mengembangkan berarti konselor melaksanakan kegiatan merupakan hasil perkembangan itu dalam proses layanan yang menggunakan teknik atau mode baru yang dikembangkan. Manfaat hasil penelitian tindakan bimbingan dan konseling merupakan tindakan konselor untuk mengulang menggunakan mode atau metode layanan bimbingan yang telah berhasil diterapkan terhadap subjek tertentu untuk subjek yang kreatif sama dengan materi yang sama. Publikasi ilmiah hasil penelitian dan bimbingan konseling. Publikasi bentuk ini biasa disebut dengan artikel atau biasa juga disebut dengan penelitian atau kajian ilmiah yang diterbitkan oleh lembaga tertentu seperti perguruan tinggi, lembaga riset, instansi pendidikan. Secara resmi didaftarkan kepada lembaga pemegang otoritas ilmiah. Dalam hal ini Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan terbit secara periodik dan konsisten. Jurnal ilmiah ini memiliki dua kategori, yakni nasional dan internasional. Yang masing-masing meliputi kredit ini dan tidak terediksi. Dalam hal ini kajian diarahkan ke jurnal khusus, yakni jurnal nasional tentang pendidikan yang dapat secara resmi menjadi sarana publikasi karya ilmiah para konselor. Artikel tersebut dikategorikan menjadi dua, yakni artikel hasil penelitian dan artikel non hasil penelitian. Artikel hasil penelitian, artikel ini memiliki nilai lebih secara ilmiah dibandingkan dengan publikasi lainnya seperti majalah, koran mingguan maupun harian. Dibentuk publikasi lainnya. Penelitian. Artikel non hasil penelitian ini adalah tulisan ilmiah yang merupakan kajian mendalam tentang teori, gagasan inovatif atau analisis meta dan bukan hasil penelitian. Artikel kategori ini membuat teori, konsep atau prinsip yang dibahas tentang tujuan mencegah masalah secara khusus dan mendalam. Di samping itu, artikel dapat berisi perkembangan sebuah model atau misalnya konseling. Rangkuman jumlah artikel yang memiliki fokus sama atau serumpun dan bisa berupa referensi buku baru karena banyaknya jenis artikel ini penyajiannya juga berbeda-beda. Kesimpulan dari makalah kami, dalam melakukan penelitian banyak hal yang harus kita lakukan pada konseling dan hendaknya kita melakukan dengan persiapan yang matang dan sesuai dengan prosedur yang ada, dan meminta persetujuan konseling terlebih dahulu untuk kenyamanan konseling. Nah, mungkin cukup sekian presentasi makalah dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.